Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids, selamat datang di online service Beloved Kids tanggal 27 Februari 2022. Adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya harus selalu luar biasa, fantastis, yes. Nah, kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Februari. Gak kerasa ya adik-adik, kita udah di akhir Februari. Nah, kakak tahu nih pasti adik-adik sekarang semangat banget buat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi tunggu dulu, tahan dulu, karena kakak mau kasih pengumuman untuk nama adik-adik 3 orang yang mendapatkan nilai terbaik untuk kreativitas di minggu ini. Ini dia nama-namanya. Nah, itu tadi ketiga nama adik-adik yang terpilih. Kalau gitu, selamat ya untuk adik-adik. Dan yang belum, jangan patah semangat, oke? Nah, sekarang ayo kita mulai ibadah. Tapi jangan lupa adik-adik, kita doa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa di pagi hari ini. Pagi yang baik, kami siap memuji, memuliakan, menyembah nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk melompat, bersorak-sorai, meninggikan nama Tuhan Yesus. Walaupun kami beribadah di rumah, tapi adik-adik memiliki semangat yang tinggi untuk Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah online ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Internet adik-adik di rumah juga berjalan dengan lancar, tidak putus-putus atau terhalang hambatan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik udah siap mendengarkan firman Tuhan dan bersorak-sorai? Semuanya katakan amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Beloved Kids. Sekarang kita sama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama mau nyanyiin lagu ini di hari Minggu, di harinya Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama kita bangkit berdiri. Nyanyiin lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukurku, segala pujian bagi Yesus. Shalom, shalom, shalom. Kita sama-sama nyanyi lagu ini dari awal. Come on. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukurku, segala pujian bagi Yesus. Shalom, shalom, shalom. Lebih sungguh-sungguh lagi kita sama-sama katakan. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Ku katakan shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukurku, segala pujian bagi Yesus. Shalom, shalom.
sungguh-sungguh. Shalom, shalom, shalom. Adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan? Yang masih semangat katakan haleluya. Sekarang kita sama-sama mau nyanyi lagu ini. Siapa di sini adik-adik yang percaya bahwa kasih Yesus itu lebih indah dari segalanya? Boleh angkat tangannya. Nah, sekarang dengan kita harus nyanyi lagu ini, kita sama-sama menunjukin ke Tuhan bahwa kasih Yesus lebih indah dari segalanya. Oke, kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi kita akan nyanyi lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari siapa adik-adik? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Karena setiap kita yang tinggal di dalam Tuhan Yesus pasti akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita ulang lagi dari awal, yuk lebih semangat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Mana suaranya? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Yesus. Yuk adik-adik Beloved Kids, sama-sama kita mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Fokus untuk hati pikiran kita saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik ambil sikap yang sempurna. Gak boleh bercanda lagi. Yuk sekarang lebih sungguh-sungguh kita mau naikkan pujian sembah syukur kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama mengingat lagi betapa besar kasih-Nya Tuhan bagi setiap kita. Sehingga adik-adik, mama papa, kakak dan adik semuanya ada sampai hari ini. Karena Tuhan Yesuslah kekuatan kita, tempat perlindungan bagi kita. Sambil pejamkan mata adik-adik, mengucap syukur sama Tuhan Yesus buat segala kebaikan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi hidup adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Katakan aku takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita ulang lagi sama-sama pujian ini dari awal. Katakan, Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, saat badai menerpa, aku takkan goyah. Dengan iman percayamu sama-sama katakan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Penuhi hati kami Tuhan, hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan sambil angkat kedua tangan adik-adik, katakan, sejauh
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan sukacitaku. Sukacitaku, hanya Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Masih angkat tanganmu di hadapan Tuhan sambil pejamkan mata adik-adik. Mari naikkan ucapan syukur adik-adik sama Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih-Nya, begitu besar bukti kasih-Nya atas setiap kita semua. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib menebus setiap adik-adik, untuk hidup adik-adik hari ini, esok dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan, tiada ternilai kasih-Mu Yesus. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Yesus, gunung batu keselamatanku, tempat perlindunganku, Engkau kekuatanku Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik sama-sama angkat kedua tangan adik-adik. Adik-adik naikkan syukur adik-adik buat hari ini. Adik-adik naikkan setiap doa adik-adik ke Tuhan. Adik-adik harus bersyukur kalau hari ini boleh masih dikasih kesempatan beribadah pada hari ini. Adik-adik harus bersyukur kalau adik-adik selalu disayangin sama Tuhan. Bahwa yang adik-adik harus percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik sedetik pun. Mari sama-sama adik-adik, kita sama-sama mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi buat sama-sama menyenangkan hati Tuhan, buat memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik sama-sama bersyukur adik-adik. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan aku mengucap syukur Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
Shalom adik-adik, Beloved Kids yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semua? Pastinya luar biasa, fantastis, yes. Haleluya, puji Tuhan. Kak Januar sangat bersuka cita sekali pada hari ini berjumpa dengan adik-adik Beloved Kids yang luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar. Tema kita pada minggu ini masih sama, yaitu apa? Yesus sayang semua. Dan minggu ini kita punya subtema, yaitu tentang disiplin rohani. Nah, sama-sama kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Nah, sebelumnya Kak Januar mau bertanya dulu, bagaimana adik-adik semua selama 1 minggu ini? Sekolahnya bagaimana? Ya, pasti luar biasa, amin. Semuanya pintar-pintar, dahsyat. Sebab adik-adik kita semua adalah generasi minyak dan anggur. Kita tidak akan dirusakkan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Nah, kita mau belajar sama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Kak Januar akan baca buat kita semua ya. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita akan belajar tentang disiplin rohani. Nah, Kak Janur mau tanya, kira-kira ada yang tahu nggak? Apa sih itu disiplin rohani? Ada yang tahu nggak? Puji Tuhan. Kalau belum ada yang tahu, nah kita mau belajar sama-sama pada minggu ini tentang disiplin rohani. Yang pertama, disiplin dalam bahasa Inggris yaitu disciple, yang berarti murid atau pengikut. Sekali lagi ya, disiplin dalam bahasa Inggris yaitu disciple, berarti murid atau pengikut ya, lalu berkembang menjadi kepatuhan terhadap peraturan ya, dan juga pelatihan untuk taat akan peraturan. Lalu yang kedua ya, dalam bahasa Inggris rohani dalam bahasa Inggris artinya adalah spiritual, artinya rohani atau suci. Nah, berarti kita akan belajar tentang disiplin rohani dari kedua bahasa Inggris yang sudah kita pelajari bersama ya. Nah, adik-adik, disiplin rohani artinya sebagai perilaku atau tindakan manusia. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan rohani atau pertumbuhan iman. Nah, ini penting. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya yang namanya disiplin rohani. Nah, adik-adik Beloved Kids yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 hal berbicara tentang disiplin rohani. Yang pertama yaitu disiplin membaca firman Tuhan. Haleluya ya. Jadi yang pertama kita harus punya disiplin dalam membaca firman Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang pertama, Mazmur 1 ayat yang kedua ya. Mazmur 1 ayat yang kedua berbicara apa? Kak Januar akan baca buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, jadi disiplin rohani yang pertama yaitu disiplin dalam membaca firman Tuhan. Yang kesukaannya Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Januar mau tanya jujur ya, siapa yang punya disiplin atau taat di dalam membaca firman Tuhan? Bisa angkat tangannya. Haleluya, ada ya. Oh, puji Tuhan. Kak Januar percaya adik-adik Beloved Kids semuanya adalah anak-anak yang rajin baca firman Tuhan. Amin. Yes.
Kenapa? Karena kalau baca firman Tuhan, banyak baca firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, Kak Jonor percaya hidup kita pasti diberkati Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nah, disiplin firman adalah sebuah disiplin yang mencakup ya dan berhubungan dengan firman Tuhan ya. Lalu apa? Mulai dari membaca ya kan. Waktu kita baca, kita pelajari, kita selidiki ya kan. Lalu apa? Kita menghafal firman Tuhan. Siapa yang di sini sampai hari ini punya ayat hafalan ya dalam hidupnya? Kak Jonor percaya pasti punya ayat hafalan ya. Kak Jonor juga gitu, sampai hari ini punya beberapa ayat-ayat hafalan yang sampai hari ini Kak Jonor masih ingat sekali ya kan. Nah, itu penting. Sebab kenapa? Tujuannya supaya kita selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Amin. Agar hidup kita diberkati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kenapa kita harus disiplin membaca firman? Membaca firman Tuhan tujuannya adalah supaya adik-adik bertumbuh dalam kerohanian, ya, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, ya kan? Bertumbuh imannya, bertumbuh rohaninya. Haleluya. Nah, coba kita baca firman Tuhan Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pasal yang ke-1 ayat 8. Kak Jonor baca buat kita semua ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Makanya tadi Kak Januar bilang, kalau kita rajin taat dalam baca firman Tuhan, ya sering merenungkan siang dan malam, maka hidup kita diberkati. Bahkan Yosua 1:8 berkata, sebab dengan demikian perjalananmu ya akan berhasil dan engkau akan beruntung. Masa depan kita, masa depan adik-adik Beloved Kids semuanya pasti diberkati, pasti berhasil, pasti akan beruntung. Haleluya. Asalkan kita mau disiplin dalam membaca firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, yang kedua yang kita mau pelajari yaitu kita harus disiplin di dalam berdoa. Ya, coba kita baca firman Tuhan Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kak Januar akan baca buat kita semua ya. Mintalah maka kamu akan diberikan, maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mendorong atau mengajak kita untuk kita bertekun di dalam doa. Tuhan Yesus selama waktu ada dalam dunia begitu juga sama. Pagi-pagi sudah ada dalam taman Getsemani ya, dia berdoa gitu. Dia memberikan satu disiplin, keteladanan agar adik-adik kita semua bisa mengikuti ya kan, supaya keinginan Tuhan kita semua punya disiplin di dalam berdoa ya. Puji nama Tuhan ya. Nah, berdoa itu artinya kita punya persekutuan dengan Tuhan. Berdoa itu artinya kita sedang bercakap-cakap ya, atau berkomunikasi dengan Tuhan ya kan. Dan doa merupakan suatu perintah Tuhan. Jadi ini penting ya, kita harus punya disiplin di dalam berdoa. Nah, adik-adik ya, doa merupakan satu berkat ya, atau hak istimewa ya, yang apa? Yang Tuhan anugerahkan kepada adik-adik dan kepada kita semua ya. Karena lewat doa itu kita percaya apa yang kita minta, ketika kita punya iman, kita percaya sungguh kepada Tuhan, pasti Tuhan dengar, pasti Tuhan jawab. Amin. Puji nama Tuhan ya. Nah, saat kita berdoa, adik-adik, kita sedang menundukkan hati. Waktu kita berdoa, kita sedang menundukkan hati ya. Kita sedang memusatkan pikiran kita ya kan. Dan adik-adik artinya kita sudah berserah penuh.
kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ciri orang yang disiplin, ya, punya disiplin dan rajin berdoa, firman Tuhan yang barusan kita baca dan kita renungkan, ya kan, pasti akan terjadi, pasti akan digenapi, agar hidup adik-adik kita semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Terlebih kalau kita rajin berdoa, terus rajin berdoa, pasti Kak Janur percaya apa yang kita minta semuanya pasti Tuhan kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang mau doa-doanya dijawab Tuhan? Pasti semuanya mau. Haleluya. Asalkan kita mau rajin dalam berdoa. Puji Tuhan. Nah, kita membaca firman Tuhan Matius pasal yang ke-21 ayat ke-22. Kak Janur akan baca buat kita semua, ya. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Haleluya. Jadi hari ini kita nggak boleh lagi malas berdoa, ya. Kita nggak boleh malas baca firman Tuhan, karena dua hal ini adalah merupakan senjata, merupakan satu kekuatan, ya, agar adik-adik, engkau dan aku, kita semuanya, kita bisa hidup dalam berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak Kak Januar panjangkan lagi. Kak Januar percaya bahwa apa yang kita sudah baca, apa yang kita sudah renungkan lewat firman Tuhan sudah kita dengar pada pagi hari ini, boleh terjadi, boleh digenapi, sehingga hidup adik-adik semuanya boleh diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita, ya. Kita mau bersatu hati, kita berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan kita juga berdoa buat persembahan yang sebentar kita akan beri kepada Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkan. Kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dalam pelayanan di Beloved Kids di Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi dalam bentuk transfer. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan Yesus, setiap pemberian mereka. Tuhan yang melihat hati-hati mereka yang memberi, dan hamba doa biarlah apa yang mereka tabur tidak pernah sia-sia. Berkati pekerjaan kedua orang tua kami, papa mama kami. Berkati Tuhan Yesus bisnis mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberi buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Wah, keren banget ya firman Tuhan tadi adik-adik. Nah, ayo sekarang siapa nih adik-adik yang tadi terberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Pendeta tadi? Nah, keren, semuanya merasa terberkati dengan firman Tuhan tadi. Sama kakak juga loh, sama firman Tuhan yang tadi. Keren banget firman Tuhannya. Oke deh kalau gitu adik-adik. Sekarang saatnya kita mau ngapain, ayo? Ya benar, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik bisa transfer rekening ke 3 nomor rekening yang ada di sebelah sini, atas nama Gereja Tiberias Indonesia ya adik-adik. Lalu adik-adik juga jangan lupa taruh di notes-nya dengan tulisan persembahan sekolah minggu atau persembahan Beloved Kids. Oke? Kalau gitu, selamat memberi persembahan. Tuhan Yesus memberkati.
Sekarang saatnya kita apa hayo? Tadi udah pujian penyembahan, udah dengerin firman Tuhan, udah persembahan nih. Sekarang kita mau ngapain ya? Ada yang tahu apa? Ya, benar banget. Kita mau kreativitas. Kalau gitu, sekarang kakak masih mau bilang kalau kita akan tetap melanjutkan bacaan Alkitab kita ya adik-adik. Jangan sampai lupa. Harus tetap baca Alkitab. Tapi sebelumnya kakak mau tanya nih, siapa yang dari awal tahun 2002, dari awal Januari sampai saat ini selalu mengikuti kreativitas dari Beloved Kids dan selalu baca Alkitabnya setiap hari? Ayo, siapa? Angkat tangannya, cucuk tangannya. Yang tinggi, yang tinggi. Wah, hebat-hebat semuanya. Walaupun kakak gak bisa lihat langsung, tapi kakak yakin adik-adik pasti semua di sini rajin banget ikutin kreativitas dan baca Alkitab dari Beloved Kids. Good, anak pintar. Nah, kalau gitu adik-adik, karena kita masih tetap baca Alkitabnya, pasti adik-adik bisa jawab pertanyaan nih yang mau kakak kasih tahu. Ini dia pertanyaannya. Nah, mudah kan? Pasti adik-adik udah tahu jawabannya nih. Kalau gitu langsung aja tulis jawabannya. Kakak tunggu di Beloved Kids, oke? Jangan lupa adik-adik bisa kasih jawabannya dalam bentuk kertas atau adik-adik juga bisa dalam bentuk video. Dan jangan lupa adik-adik masukkan ke Instagram adik-adik ya, di feed Instagram ya, jangan di Instastory. Terus adik-adik masukin deh tuh nama Beloved Kids di @beloved.kids. Tag ya, jangan lupa supaya kakak-kakak bisa tahu kalau adik-adik udah mengerjakan kreativitas. Nah, sekarang kakak mau kasih tahu adik-adik untuk bacaan Alkitab dalam minggu ini, yaitu ada 7 pasal dan ini dia 7 pasal yang harus dibaca. Nah, adik-adik jangan lupa baca Alkitabnya ya, oke? Kalau gitu selamat membaca Alkitab. Hai adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Masih sama ya seperti minggu-minggu sebelumnya, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Yosua, pasal 1, ayat 8. Bunyinya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 2. Bunyinya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Masih ada lagi, bagi adik-adik yang belum bersekolah tapi sudah lancar berbicara, adik-adik bisa dibantu oleh papa atau mama untuk memperkatakan firman Tuhan. Nanti adik-adik tinggal mengikuti setiap kata-kata firman yang diucapkan oleh papa atau mama. Firman yang diperkatakan dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 6a. Bunyinya, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal, sudah bisa memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video, lalu upload Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo, semangat ya untuk menghafal, untuk memperkatakan firman, karena akan ada poin yang adik-adik bisa raih juga kumpulkan setiap minggunya, sehingga adik-adik bisa jadi yang terbaik. Selamat menghafal, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kembali sama-sama kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa syafaat. Kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah Beloved Kids pada pagi hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur, berterima kasih. Maka kami berdoa buat seluruh kakak-kakak yang sudah melayani di ibadah Beloved Kids pada pagi hari ini. Tuhan berkati setiap apa yang mereka kerjakan, tidak pernah sia-sia, tetapi kami percaya Tuhan akan berkati hidup mereka semakin hari semakin luar biasa dalam pemandangan Tuhan. Maka yang pertama kami berdoa buat gembala sidang yang kami kasihi, yaitu Opa Pariaji dan Oma Darniati Pariaji. Tuhan berkati, berikan umur yang panjang, sehat sempurna, bersama keluarga besar, anak-anak, menantu dan cucu, semuanya diberkati Tuhan luar biasa. Kami berdoa buat Kak Aristo Pariaji bersama dengan keluarga dalam berkat Tuhan, pelayanan, pekerjaan semua yang dikerjakan, Tuhan sertai berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Kak Argo Pariaji diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan berkati apa yang dikerjakannya, disertai Tuhan Yesus luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami, buat pekerjaan mereka, bisnis mereka, karir mereka, toko dagangan mereka diberkati Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah masa sukar hari ini, kami percaya hidup kami anak-anak Tuhan tetap terpelihara, diberkati oleh Tuhan Yesus. Berkati Koko, berkati Cici, berkati adik-adik kami semua dalam studi sekolah, pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia, diberkati yaitu Bapak Presiden, Wakil Presiden dan Menteri yang ada, pemerintahan yang ada. Berikan roh takut akan Tuhan, hikmat Allah menyertai mereka, sehingga Tuhan apa yang mereka kerjakan diberkati, disertai oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia, diberkati Tuhan di tengah-tengah masa pandemi. Gereja kami bisa tetap jadi berkat, terus menjangkau jiwa-jiwa, dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat leader daripada Beloved Kids, yaitu Kak Jeffrey Adolfani. Tuhan Yesus berkati bersama dengan istri, bersama dengan anak dan keluarga dalam berkat Tuhan yang sempurna, pelayanannya diberkati. Tuhan Yesus makin hari luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari adik-adik Beloved Kids, angkat kedua tanganmu, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan daripada Roh Kudus, memberkati hidupmu, hidupku, keluargamu, keluargaku. Mulai pagi ini sampai Tuhan datang kedua kali, jemput kita di awan-awan yang permai, masuk dalam kerajaan sorga, seperjamuan kudus, pesta di sorga kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, sampai jumpa kembali adik-adik Beloved Kids. Bye, shalom. Udah di penghujung acara aja nih. Nah adik-adik, jangan lupa ya adik-adik untuk tetap selalu beribadah. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca Alkitab. Itu penting, oke? Kakak juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah beribadah hari ini. Minggu depan datang lagi ya, kita ibadah sama-sama secara online. Nah, jangan lupa adik-adik, kalau kita masih tetap ibadah di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Nah, supaya tidak ketinggalan info, supaya tidak ketinggalan mulai ibadah online di YouTube channel Beloved Kids Tiberias, adik-adik nyalain tombol loncengnya supaya adik-adik dapat notifikasi ketika ibadahnya mau dimulai. Jadi adik-adik nggak akan kebingungan lagi sama jadwal ibadah online service ini, oke? Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk like, subscribe, share channel YouTube Beloved Kids Tiberias ke teman adik-adik supaya bisa ajak ibadah online bareng-bareng di rumah aja, kan seru, ya kan? Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk follow
IG Beloved Kids di @beloved.kids. Oke? Ajak temannya juga untuk follow Beloved Kids di Instagram. Kalau gitu, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Kaitin undur pamit diri. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids. Yeay! Yuhuu!